calon gubernur yang kita tahu ya bertarung dari bawah, tidak punya irisan dinasti politik sama sekali, ya, dan bertarung di wilayah yang cukup religius karena Jawa Timur adalah kantong besar NU. Ya. Nah sekarang tinggal kita cek dari ketiganya siapa yang punya peluang unggul. 3 Sri Kandi hebat bertarung di Jawa Timur. Kami semuanya perempuan, tetapi tak semua perempuan itu sama pikirannya, gagasannya, tindakannya, dan juga kepemimpinannya. Semuanya menjadi bagian untuk mengantar Jawa Timur maju, adil, makmur, unggul dengan kualitas SDM yang baik menyambut Indonesia Emas 2045. Sebagai petahana, kami tentu akan dinilai berdasarkan apa yang telah kami lakukan, kami kerjakan selama 5 tahun bersama seluruh insan yang ada di Pemprov dan stakeholder. Halo, selamat malam pemirsa. Pilkada Jawa Timur selalu menarik untuk diikuti. Tahun ini kontestasi diikuti 3 Sri Kandi, menunjukkan adanya kekuatan perempuan dalam politik yang didominasi oleh laki-laki. Dengan dukungan koalisi besar, sang petahana dijagokan untuk memimpin di periode kedua. Namun petarung lainnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga jagoan partai pemenang Pileg Provinsi dan juga Republik Indonesia yang dinilai mampu memecah suara. Lantas siapa Sri Kandi yang bakal mendiami negara gerahadi? Akankah Hovifah Emil kembali terpilih? Bersama saya Afira Malik, inilah Panggung Demokrasi. Hovifah Emil langkah petahana menjaga singgasana. Dan langsung saya sapa narasumber eksklusif saya pada malam hari ini, Ibu Hovifah. Mas Emil, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Tampil kompak, tampil percaya diri pada malam hari ini. Ibu Hovifah senyumnya sumringah sekali nih, Bu. Pokoknya kami dari awal selalu mengajak semua tim waspada, kerja keras, lahir batin. Nah, Bu Hovifah, kita bicara soal Pilkada Jawa Timur. Seperti yang tadi saya sampaikan saat membuka acara ini, bahwa kali ini baru dalam sejarah ya, 3 perempuan kuat maju dalam Pilgub Jawa Timur. Bagaimana Ibu Hovifah melihat kompetisi Pilgub ke depan? Seyogianya kita membangun perspektif genderless. Jadi bukan karena perempuan atau laki-laki, tapi karena memang memiliki kompetensi dan capacity untuk bersama-sama berikhtiar dalam kontestasi pilkada ini. Mas Emil, ada tanggapan melihat kompetisi yang akan berjalan? Masih pendaftaran, belum penetapan, tapi adakah memang suasana kompetisi sudah mulai terjadi di lapangan, Mas? Oh ya, ya tentunya ada. Tapi ya kami tentu optimis bahwa suasana pilkada sesuai dengan slogan dari KPU Jatim, seneng bareng. Seneng bareng. Seneng bareng ya? Karena ini kan demokrasi untuk masyarakat, jadi mudah-mudahan kita akan berkontestasi dengan penuh rasa persaudaraan. Ya, kalau KPU senang bareng, kemudian kita menambahkan guyup rukun, ayam tentrem. Guyup rukun, Ya, ayam tentrem. ayam tentrem. Ya. Apa pesan di balik slogan atau tagline kampanye kali ini ya, Bu? Jadi pada dasarnya seluruh proses kontestasi ini tetap harus diikuti dengan semangat untuk saling menghormati, saling mengapresiasi dari afiliasi yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu memang tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang tetap saling memberikan penghormatan yang satu dengan yang lain. Jadi semangat Ya, itu. Dan itu semangat yang juga diberikan kepada 2 paslon lainnya menurut Bu Hovifah? Kami yang sering mengajak dan di semua lini saya selalu mengajak bahwa tetaplah jaga guyup rukun supaya Jawa Timur tetap ayam tentrem. Bagian juga menjadi petahana gitu, Mas Emil? Ya, sebenarnya guyup rukun itu selalu Ibu Hovifah selaku gubernur saat itu ya gaungkan dalam menjaga kondusivitas Jawa Timur. Iya. Termasuk kita bukan menghadapi tantangan yang ringan gitu. Salah satu ide yang menurut saya
luar biasa lahir dari beliau adalah saat asrama mahasiswa Nusantara yang alhamdulillah mendapat dukungan luar biasa dari Presiden, juga dari BIN ya saat itu juga. Bagaimana mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara itu jangan tinggal di provinsi ini, asramanya sendiri provinsi, tapi digabung untuk saling mengenal nilai-nilai keindonesiaan. Nah ini guyup rukunnya juga ada di situ. guyup rukunnya terbangun. Dan baru di Jawa Timur. Dan baru ada di Jawa Timur. Bisa dikatakan itu prestasi dari Bu Khofifah dan Mas Emil? Kolektif lah. Ya, Kolektif. inisiasi lah kami yang berinisiasi, tapi kemudian disupport pemerintah pusat, terutama dari BIN yang kemudian menyeriusi. Ya, kami menyiapkan 2 titik, karena memang seringkali kan kalau ada komponen mahasiswa dari komunitas suku mana, provinsi mana, mereka punya asrama sesuai dengan asal daerahnya. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya katakan yang dari Minang, ya pulang itu bahasa Minangnya tambah kental gitu. Nah, bagaimana terjadi akulturasi budaya di antara yang dari Minang, kemudian ketemu juga yang dari Makassar, ada bahasa Bugis, kemudian ketemu lagi yang dari Bareng-bareng Papua, lah gitu ya, Bu, dan ya? itu sudah berjalan. Oke, Ya. Bu, kita bicara soal kalau tadi kan situasi guyup rukun yang ingin dibangun dan diharapkan bahwa memang semangat itu yang terus terjaga sampai masa kampanye dan pemilihan nanti gitu ya. Kalau kita lihat peta politiknya sekarang ya, Bu, saya ingin mengutip bahwa banyak pihak yang menyebut penantang Khofifah dan Emil ini akan berhadapan dengan pertama unsur ketokohan yang kuat dan juga mesin partai koalisi dari Kim Plus. Totalnya ada 15 partai yang mendukung Mas Emil sama Bu Khofifah ini. Jadi ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Tanggapan Ibu kalau bisa dikatakan wah di atas kertas ini pasangan yang menang ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Nah, kita dulu berharap bahwa ini akan menjadi referensi rekonsiliasi nasional. Jadi akhirnya kemudian muncul terminologi Kim Plus ya, setelah DKI. Tapi bahwa dari awal kami berharap ada proses yang bisa dijadikan referensi rekonsiliasi nasional, karena setelah proses kontestasi politik itu selesai, maka yang kita bangun adalah negeri ini dengan bersama-sama. Komitmen harus dibangun juga bersama-sama, kerja keras bersama-sama. Jadi nggak usah dipecah-pecah Kim Plus atau siapapun lah ya. Ya, pada Semua saat punya proses perannya. karena ada partai-partai pengusung, Ya. oke. Tapi setelah selesai kontestasi, saya rasa tanggung jawab kita membangun negeri ini. Oke, Mas Emil ada yang mau menanggapi nggak kalau ada yang mengatakan sebenarnya di atas kertas nih pasangan Khofifah Emil ini udah barang menang lah ini gitu? Saya ingin bicara Bu Khofifahnya sendiri ya, karena kami melakukan survei di bulan November 2022 dengan pertanyaan apakah Anda berharap Ibu Khofifah kembali mencalonkan dan menjadi Gubernur Jawa Timur? Jawabannya hampir 70% itu mengatakan iya. Yang tidak itu hanya sekian belas persen lah ya, dan belum menjawab sisanya. Jadi tentu kita tidak mau mendahului takdir dari Yang Maha Kuasa, tapi Ibu pun tidak tahu kami melakukan survei itu. Oh, kok bisa nggak tahu? Karena ya itu kan urusan partai. Jadi saat itu gitu. Cuman ya tetap saya rasa banyak pihak yang juga menyampaikan data-data yang kurang lebih sama. Ini jarang kita menanyakan spesifik seperti itu. Biasanya kan yang ditanya lebih kepada approval rating. Kalau approval rating beliau di atas 80% lebih lah. Tapi ini benar-benar tegas. Maunya maju lagi apa enggak? Gitu. Jawabannya tegas juga masyarakat mengatakan itu. Jadi bukan berarti semata-mata itu ya, tapi ini kan tolok ukur yang saintifik terhadap suasana batin dari masyarakat yang kemudian kalau memang masyarakat mengharapkan, saya rasa Ibu sudah terlalu cinta untuk kemudian nggak mungkin itu diabaikan, karena kita tahu sebenarnya peluangnya beliau banyak, mau kemana-mana sudah diminta lah oleh beliau untuk kesini mengabdi tempat lain yang tapi hatinya kayaknya nggak bisa lepas ini dari Jawa Timur. Ya. Jadi hatinya masih ingin mengurusi dan membangun Jawa Timur lagi gitu. Nah, kalau kita balik lagi Ibu ke kontestasi Pilgub Jawa Timur nih ya. Meskipun tadi Ibu Khofifah mengatakan ini bukan soal gender, ini soal kapasitas dan kapabilitas. Tapi semua juga tetap menyoroti ada 3 Srikandi. Mereka menyebutnya bahkan seperti itu ya Bu. 3 Srikandi yang akan maju saling berkompetisi untuk menjadi Jatim 1 kurang lebih. Boleh saya ajak Ibu untuk melihat ini di sebelah kiri saya ini ada kurang lebih kontestan yang akan maju dalam Pilkada Jawa Timur. Ada selain Ibu Khofifah ada Ibu Tri Risma hari ini, kemudian juga ada Mbak Luluk Nur Hamidah gitu. Tanggapan dari Ibu terhadap kompetisi 3 perempuan ini, adakah strategi yang berbeda atau mungkin ada yang kira-kira menjadi kompetitor yang cukup sengit untuk Bu Khofifah?
Semua harus ditempatkan secara setara. Jadi masing-masing pasti punya peluang. Tapi masing-masing juga punya strategi. Oleh karena itu saya sebenarnya lebih mengajak jangan dilihat perempuan atau laki-lakinya, tapi bahwa ada strong power leader yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi leadership menjadi bagian penting karena akan mengorkestrasi forum komunikasi pemerintah daerah. Jadi itu ada Pangdam, ada Kapolda, ada Kajati, ada Pangko Armada 2 kalau Jawa Timur, ada Pangdivif 2 Kostrat dan seterusnya. Jadi orkestrasi sebuah kepemimpinan yang bersifat kolektif dan saling memberikan support, saling memberikan kontribusi. Saya rasa mestinya tidak dilihat laki-laki atau perempuan. Tidak dilihat. Mas Emil mau menanggapi bahwa kemudian peta pertarungannya sebenarnya mungkin bukan di cagupnya tapi cawagupnya nih. Ya sama semua tentu pasti dinilai masyarakat ya, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernurnya. Jadi saya sendiri melihat bahwa Bu Hovifah ini kan sosok perempuan, tetapi pengalaman saya cukup panjang lah di dunia profesional gitu ya, di non politik, kemudian mengurusi tata kelola organisasi sampai ke menjadi bupati. Memang saya menemukan bahwa ternyata minimal dari Bu Hovifah ini sebagai seorang tokoh perempuan ternyata bisa menjadi sosok yang diandalkan untuk menjadi pengayom bagi masyarakat. Karena bukan saja memimpin daerah, bukan saja mengelola birokrasi. Kalau mengelola birokrasi semata kan itu teknikal. Tetapi bagaimana kemudian menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat dengan seluruh elemen juga, baik itu Forkopimda dan kompleksitas Jawa Timur dengan 40 juta penduduk lebih, ini kan sangat tinggi, tapi sudah dibuktikan bahwa sosok perempuan bisa menjadi pemimpin yang kita andalkan. Oh gitu. Jadi gak sekalian kampanye juga ya? Sekalian. Kalau kampanye kan pilih saya, visi misi ini beda. Dan jangan lupa loh, terima kasih kita kepada tokoh-tokoh agama, ulama-ulama yang seringkali teridentifikasi relatif patrilineal, tapi ternyata mereka memberikan tingkat keterbukaan untuk menerima kepemimpinan perempuan. Jadi artinya ada sesuatu yang memang berubah terhadap perspektif kepemimpinan, tidak laki-laki atau perempuan, tetapi bahwa kapasitas kompetensi mereka. Nah, ada juga yang menyoroti selain ada 3 perempuan dan tadi kita sudah bahas, ini juga ada yang menyoroti ini yang punya irisan, kalau nggak bisa saya katakan tumpang tindih, ada NU-nya juga, ada PKB-nya juga. Ada statement pernyataan dari Profesor Kacung Marijan, kita simak berikut ini. Yang pasti dengan pilihan ini ya warga NU juga menghadapi dilema karena semuanya NU gitu loh, ya kan? Ini kan semua calon kan NU, nggak ada yang nggak NU ya. Bu Hovifah dengan Pak Emil jelas NU, Bu Lulu sama Pak Lukman jelas NU, Bu Risma sama Gus Yahya jelas NU, semuanya NU. Jadi ini all NU final. Ini sekarang adalah tergantung pada kemampuan masing-masing untuk meyakinkan warga NU bahwa mereka lah yang terbaik. Jadi ini nggak mudah. Bu Hovifah nggak boleh lengah, ya. Karena kalau lengah ya mudah diseruduk. Jadi kompetisinya nggak mudah kata Profesor Kacung Marijan, bahkan kalau jangan sampai lengah, kalau lengah bisa diseruduk. Bicara soal all NU final tadi disampaikan kurang lebih menggambarkan situasi pertarungan, peta pertarungan di Pilgub Jatim. Tanggapan Ibu seperti apa? Begini, elemen di Jawa Timur itu kalau dilihat pada proses regroupingnya, ya paling besar memang komunitas NU. Ini kalau yang organisasi Islam, ada juga Muhammadiyah, ada juga LDII, tapi ada juga organisasi profesi, ada petani, ada nelayan, ada guru, ada buruh, kemudian ada organisasi keagamaan yang lain. Jadi saya berharap bahwa kita sedang menyiapkan pemimpin untuk masyarakat Jawa Timur, bahwa mereka ini dibesarkan di elemen mana itu adalah proses. Tetapi bahwa saya sebenarnya lebih senang mengajak, mari kita mempersiapkan ini sebagai pemimpin Jawa Timur. Proses ini adalah bagian dari di mana penggemblengan
seorang kader, seorang calon pemimpin dilakukan. Jadi masing-masing pasti akan punya interaksi yang derajat interaksinya yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Ya. Ya. Ya, termasuk juga kalau kita lihat di sini Ibu Tri Risma hari ini sempat menyampaikan statement Mbah Jayadi itu pendiri NU, beliau dari nasab bapak saya. Ke NU-an tetap nggak bisa lepas sebenarnya dari kontestasi di Pilgub Jawa Timur kan sebenarnya. Ya, saya Bu sebut Khofifah. masing-masing memiliki derajat interaksi yang berbeda. Nah, derajat interaksi itu akan bisa membangun kedekatan masing-masing dengan elemen-elemen yang ada. Jadi ada proses touching heart, kita sudah membangun interaksi sedemikian rupa, jadi mungkin kita bisa menyentuh dari sisi yang paling dalam untuk bisa membangun afiliasi pada saat mereka harus menentukan pilihan dan bahkan mereka menjadi penggerak untuk mengajak yang lain memberikan pilihan yang sama sesuai dengan yang dia identifikasi. Ya. Masih mau menambahkan? Enggak sih, saya rasa orang tidak kesannya oh kalau warga NU, oh ini bukan NU. Saya rasa tidak sesederhana itu ya. Tapi warga NU punya memori terhadap setiap tokoh perjalanan mereka selama ini. Warga NU punya beberapa hal-hal tradisi-tradisi yang mereka sering jalankan. Dari situ mereka akan berkenalan dan tahu tentang setiap tokoh gitu. Jadi saya rasa bukan pada saat masa kampanye seseorang mengklaim ke NU-annya gitu. Sudah dibangun dari sebelum-sebelumnya. Artinya gitu. dan tidak dibangun dengan tujuan politik seharusnya, tetapi memang ada kebersamaan di NU kayak kalau kami dulu di Jepang tahun 2004-2005 karena saat itu belum berdiri NU, kemudian ada inisiatif kolektif lah dari mahasiswa di sana untuk mendirikan juga cabang istimewa NU di Jepang misalnya. Jadi tidak ada motif-motif politik, tapi motifnya adalah supaya budaya-budaya baik yang diajarkan di pondok pesantren ini bisa kita juga jalankan selama merantau di Jepang misalnya. Jadi saya rasa kita juga tidak menganggap oh warga NU itu akan pakai checklist gitu. Ini NU, ini bukan. Saya rasa mereka sudah punya penilaian sendiri yang sudah ada bahkan sebelum masa-masa kampanye. Tadi saya menyebut intensifikasi interaksi. Jadi intensifikasi interaksi secara organisasi, intensifikasi dari interaksi secara spiritual. Ini kan saya ini masih Ketua Umum PP Muslimat NU, sehingga saya bersapa itu tidak karena saya kampanye, tapi sapaan ini sapaan yang memang kami lakukan sebagai bagian dari komunitas Badan Otonom NU. Jadi hal-hal seperti ini saya sebetulnya lebih melihat bahwa ini adalah proses di mana kita digembleng. Ini adalah proses di mana kita digodok dan kemudian diasah leadership kita, diasah bagaimana kohesivitas sosial bisa kita bangun dan akhirnya kemudian kita siap mendedikasikan energi kita untuk masyarakat bangsa dan negara. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, tadi sempat disampaikan soal Bu Khofifah adalah Ketua Umum Muslimat NU gitu ya. Seberapa solid sebenarnya? Karena juga banyak yang melihat motor yang bergerak, motor organisasi Muslimat NU ini juga sangat solid sekali. Apakah kemudian itu juga ada peran nanti ke depannya lebih jauh? Kalau mereka yang teridentifikasi sebagai anggota apalagi pengurus kan mereka sudah punya kedekatan cukup lama, bukan karena kampanye gitu loh, bukan karena kampanye lalu melakukan identifikasi sebagai bagian dari kerabat misalnya pengurus dan seterusnya. Artinya ada proses yang kami lakukan cukup lama. Jadi sejarahnya panjang, bukan hanya untuk kontestasi Pilgub semata gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kita harus jeda, nanti kita akan bahas lebih jauh termasuk juga dukungan partai politik. Kami lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.